Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ucapan alhamdulillah, kita syukuri akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya kalau kita nak mengira nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak dapat kira. Jadi patutlah tuan-tuan kita bersyukur dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian daripada itu, bersolawat berapa yang boleh. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa bersolawat, termasuk kita punya ciri orang yang mencintai Nabi. Mudah-mudahan kalau kita termasuk orang yang mencintai Nabi, di yaumil mahsyar nanti insyaallah kita dapat syafaat. Man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala. Orang yang mencintaiku bersamaku nanti di dalam surga. Jadi mudah-mudahan amalan bersolawat ini kita teruskan dan tambah banyak dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di yaumil mahsyar yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan Masjid Negeri, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin wal hadirat, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan, muslimin dan muslimat. InsyaAllah kita akan teruskan yang berkenaan dengan sunat di dalam puasa. Minggu yang sudah kita telah sampai kepada masa berbuka. Ya. Masa berbuka yaitu supaya kita ambil peluang berdoa. Sebab salah satu masa yang makbul doa ketika berbuka. Nah, jadi tuan-tuan kita usahakan ketika berbuka itu, sebelum berbuka kita banyak berdoa. Sebab kita ingat bahwa pada masa itulah dikabulkan ataupun dibuka ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita doakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil peluang, sebab puasa ini saja yaitu masanya makbul doa. Itu masa. Ada lagi masa makbul doa yaitu antara dua khutbah. Manakala khatib sedang rehat untuk berkhutbah kedua, itu namanya antara dua khutbah. Itu pun adalah tuan-tuan masa yang makbul doa. Jadi berdoalah kita, sebab itu adalah masa. Ada bukan masa, tempat. Tempat. Bila-bila kita pergi di tempat itu, insyaAllah makbul doa. Yaitu salah satunya multazam, yang ada di sebelah makam Raudhah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Raudhah, bukan bersama, Raudhah. Ini tuan-tuan, bila-bila kita ada peluang pergi Raudhah, maka ambil peluang berdoalah di sana dengan khusyuk, dengan tawaduk. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua di multazam. Multazam ini di Mekah, yaitu antara pintu Ka'bah sampai sujud Hajarul Aswad. Tidak panjang itu, ya.
Jadi disitulah kita berdoa. Andainya tak boleh berdoa dengan dekat sebab orang tawaf, maka kita ambil pergi belakang setentangan dengan itu. Ke belakang pun tidak juga, kita pergi istilahnya di aras yang ada atap, insya-Allah boleh juga itu. Kalau tidak juga ramai orang, kita pergi tingkat 1, ambil yang bertentangan dengan yaitu multazam. Nah, ini namanya tuan-tuan tempat makbul doa. Jadi kalau kita pergi Mekah, ambillah peluang, berbanyaklah di sana beribadat. Bukan saja di Masjidil Haram, tapi kita usahakan di bertentangan dengan multazam. Nah, itu makbul doa ada pada tempatnya dan ada pada masanya, yaitu salah satunya nanti bulan puasa waktu berbuka. Kemudian termasuk sunat dalam kitab ini dia buat satu, yaitu bersedekah dan membaca Al-Quran. Disekalikan, banyakkan bersedekah dan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lalu kita sudah melihat, yaitu Sahrul Muasah. Bulan Ramadan ini diistilahkan bulan saling bersedekah. Maksud bersedekah ini, kalau ada orang bersedekah sama kita, jangan kita kasih pulang dia dengan tangan kosong. Terima kasih, tunggu dulu. Kita ambil sesuatu, apa yang ada, kita bersedekah sama dia. Ini namanya menang-menang. Kalau kita hanya menerima sedekah, maka kita kalah. Dia menang, dapat pahala dia. Kita tidak dapat. Jadi supaya kita dapat pahala dia juga, dia pun dapat pahala kita, maka kita mawasah, diistilahkan saling bersedekah. Dan di sini pun diungkapkan lagi bersedekah dan membaca Al-Quran. Sebab dia punya dalil dalam hadis itu berkait dengan bersedekah dengan membaca Al-Quran. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajawadan nas wa kana ajawadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka bersedekah. Jadi Nabi kita itu salah satunya yang tidak dapat tidak adalah bersedekah. Ya. Nabi sangat suka bersedekah, senantiasa bersedekah. Apa tanda-tanda senantiasa bersedekah Nabi? Kita telah pernah melihat, yaitu semua puasa dia mesti berniat sebelum subuh, kecuali puasa sunat. Itu boleh berbuka selepas subuh sebelum zuhur. Mana dalilnya? Waktu Nabi satu subuh keluar dari rumah, ditanya kepada Ummul Mukminin, apa yang kita masak pada pagi ini? Dijawab oleh salah satu Ummul Mukminin, tidak ada mau dimasak. Kita bayangkan itu. Nabi itu sukanya bersedekah, habis dapurnya, tiada lagi tinggal. Maka pada ketika itu Nabi jawab, kalau begitu saya puasa. Berdasarkan inilah tuan-tuan, puasa sunat boleh kita berniat selepas subuh, sebelum zuhur. Dengan syarat kita belum ada membatalkan puasa selepas sembahyang subuh. Ini kelonggaran puasa sunat. Itu menandakan Nabi itu sangat suka bersedekah sampai dapurnya kosong. Ya. Lebih-lebih lagi kemurahan bersedekah Nabi dalam bulan Ramadan bila hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang menjumpai Nabi. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan,
Biasanya Jibril datang menjumpai Nabi membawa wahyu. Tapi pada bulan Ramadan, Jibril datang bukan membawa wahyu. Bukan membawa wahyu. Kita tengok nanti apa yang Jibril buat dengan Nabi waktu bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ini kata Ibnu Abbas, kalau sedang datang Jibril jumpa dengan Nabi, lagi dia kuat bersedekah. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudari suhul Quran. Dan adalah Jibril berjumpa dengan Nabi pada tiap-tiap malam Ramadan. Biasanya Jibril datang bawa wahyu, tapi ini bukan wahyu. Dia jumpa Nabi tiap bulan Ramadan. Kita bayangkan tuh. Jadi kalau umpamanya Ramadan 29 kalilah Jibril datang dengan Nabi. Kalau 30 lah. Apa dia? Wa yudari suhul Quran, yaitu bertadarus bersama-sama dengan Nabi. Tadarus ini tuan-tuan, satu membaca, satu mendengar. Inilah tuan-tuan, salah satunya hadisnya, kita bertadarus pada bulan Ramadan. Alhamdulillah setakat ini boleh kita tengok di mana masjid dan surau tadarus insyaallah ada, walaupun kadang-kadang jumlahnya sangat sedikit, ya. Dan saya pernah jumpa surau, tuan-tuan, surau. Dia kata kami di sini tidak ada sembahyang tarawih sebab tidak ada yang menjadi imam. Tapi kami tadarus katanya. Macam pelik saya rasa. Itu bukan cerita orang, dia cerita dengan saya. Kami pergi dengan salah satu yang berhormat, pergi ke Surau Diar. Itulah dia cakap, kami tidak tarawih sebab tidak ada imam yang membawa tarawih. Rupanya tuan-tuan susah juga cari imam tarawih ini, ya. Tapi mereka katanya tadarus. Padahal tadarus ini adalah membaca Al-Quran. Sedangkan menjadi imam ini mungkin yang dia susah membuat ayat yang 10. Kalau kita tak boleh daripada Al-Hakumut Takasur umpamanya, kita buat saja Inna A'tayna dengan Qul Huwallah. Sudah jadi itu, ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Pernah. Itu pengalaman, ya, yang dia beritahu kepada saya. Jadi rupanya tuan-tuan, pada tiap-tiap malam malaikat jumpa dengan Nabi, yaitu tadarus Al-Quran, ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajawadu bil khairi mirrihil mursalati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bermurah hati dan senantiasa mengerjakan kebaikan. Tidak bertangguh. Jadi kalau ada Nabi tuan-tuan nak bersedekahkan, dia bukan besok, tidak. Kita tengok dalam sejarah kalau datang orang, ya Rasulullah ini sedekah katanya, dia panggil terus sahabat, bagi. Besok tiada, terus saja. Nabi tidak bertangguh, ya, kalau bersedekah, ya. Diistilahkan Nabi bersedekah itu, yaitu lebih deras daripada hembusan angin. Hembusan angin. Angin kalau tuan-tuan kuat, kita buatlah umpamanya ada batu. Di atas batu itu ada benda, benda itu akan hilang, jatuh. Kita cakap siapa yang ambil? Tiada yang mengambil. Kenapa anda di atas batu? Pasal kuat angin, licin, tiada tinggal lagi. Begitulah tuan-tuan Nabi bersedekah. Jadi untuk ingatan kita, terutama kita ini lebih kurang 1 bulan lagi yang tidak kurang, kita akan pergi bulan Ramadan, supaya kita istilahnya membuat persiapan dari sekarang, membuat azam, ya, ataupun membuat apa-apa yang patut kita buatlah, supaya mudah-mudahan Ramadan kali ini dalam hati kita adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan dulu ingat akan datang, sebab belum tahu lagi kalau kita jumpa Ramadan ini akan jumpa pada Ramadan akan datang.
Ini pun Ramadan ini pun belum tahu lagi kita jumpa ini. Sesuai dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkatan bulan Rajab dan bulan Syakban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi supaya mudah-mudahan Allah sampaikanlah hajat kita seperti yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan 2 bulan sebelumnya sudah dialu-alukan oleh Nabi kedatangannya. Itu menandakan bulan yang cukup istimewa. Kalau kita nak istilahnya kaji-kaji dengan bulan-bulan yang 11, tidak ada yang boleh menandingi bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu kalau sudah bulan Ramadan datang, kita pun bergembiralah karena Allah masih beri peluang kepada kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini akan menambah pahala-pahala kita. Salah satunya di sana kelebihannya apa? Buat perkara sunat diganjari dengan macam fardu. Sementara kita buat fardu yang biasa 5 waktu ini, ganjarannya 70 kali ganda. Artinya seolah-olah kalau sekarang ini kita sembahyang 5 waktu, 5 kali. Tapi kalau bulan Ramadan nanti 5 waktu, drap 70, 350. Inilah tuan-tuan yang akan didapat pada bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau kita sudah mulakan istilahnya tarawih, maka kita berazamlah, jangan kita putuskan tarawih sampai habis 29 kah ataupun 30. Jangan kita ikut tren sebahagian jamaah 15 cukuplah itu. Sebab selepas 15 ini ada lagi konon kerja-kerja untuk menyambut hari raya. Tapi dalam masa yang sama dia tinggalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sedangkan ini masih lagi bulan Ramadan. Ini namanya salah kira. Dia punya matematiknya salah, ya. Biasanya orang matematik dia tidak mau kurang ataupun rugi, tapi di sini matematiknya menjadi rugi. Kenapa? Belum lagi istilahnya berakhir, dia sudah undur. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, kalau kamu nak mencari Lailatul Qadar, sabda Nabi, taharru bil lailati asri minal ahwari Ramadan. Kamu carilah 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan, belum lagi 10 akhir, dia tidak lagi tarawih. Pemacam. Jadi kita tengoklah, mudah-mudahan bukan kita. Ya, kalau kita cukuplah yang sudah, yang akan datang jangan lagi lah. Sebab inilah istilahnya peluang diberi oleh Allah kepada kita. Daripada hadis yang kita baca ini adalah kandungannya. Yang pertama, supaya kita membacakan bersedekah. Kita banyakkan sedekah, tuan-tuan. Kalau orang pemanya biasa kita bersedekah 1 kali, kita usahakanlah 2 kali kah. Kalau dapat berkali-kali lagi. Ya, jangan dibuat kau bersedekah Ramadan dengan tidak sama saja katanya. Itu namanya tidak membesarkan Ramadan. Sedangkan Ramadan adalah bulan besar. Macam umpamanya, Pak. Kita tahu kita dalam majelis itu datang orang besar. Orang besar. Kita buatlah mohon maaf. Yang paling besar di Sabah TYT. Dalam majelis itu dalam atur cara datang TYT. Sekali kita datang pakai baju t-shirt. Ngam ke itu? Awal-awal lagi datang itu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Awal juga kau datang? Iya. Namanya menghormati TYT. Tapi nak ngam baju ini bos bilang. Kenapa? Kalau pergi Padang ngam bilang. Baju itu pasal ini t-shirt. Maksudnya datang TYT buatlah baju yang sopan. Begitu. Bukan hanya setakat datang bilang. Tapi patutnya kita ada adab. Begitu juga lah dengan Ramadan. Kalau kita betul-betul membesarkan Ramadan, kita tunjukkanlah dengan diri kita
bahwa dalam Ramadan kita tingkatkan amalan kita. Jangan sama saja. Maknanya seolah-olah kita bukan membesarkan bulan Ramadan. Sebab dalam hadis, bulan Ramadan itu diistilahkan Nabi adalah bulan yang besar dan penuh keberkatan. Jadi karena dia besar dan membawa berkat, maka kita tingkatkanlah tuan-tuan amalan-amalan kita. Apa-apa yang dapatlah, jangan dibuat macam biasa saja, rugi kita, ya. Jadi di antaranya tadi yaitu bersedekah dan membaca Al-Quran. Al-Quran ini juga diistilahkan, bulan Ramadan ini juga diistilahkan adalah bulan Al-Quran. Pernah kita dengarkan Dewan Bahasa Pustaka memberi julukan bulan membaca. Datanglah ke perpustakaan di mana-mana. Ada kegiatan-kegiatan untuk budak-budak melukis dan sebagainya. Ada lagi hadiah. Dia buat galakan supaya datang orang perpustakaan banyak membaca. Atau kadang-kadang kita dengar minggu membaca. Maka kita pun istilahnya berduyun-duyun lah pergi ke sana, menandakan kegembiraan kita. Jadi kalau itu sudah pernah kita raikan itu, maka ini pun patutnya kita raikan. Al-Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena Al-Quran ada pada nuzul, turun pada bulan Ramadan. Oleh karena itu tuan-tuan, kita banyak membaca Al-Quran. Banyakkan daripada yang biasa. Supaya kita boleh mengikuti apa yang telah dibuat oleh Nabi. Kita bayangkan Nabi sendiri, yaitu bertadarus dengan Jibril. Jibril membaca, Nabi dengar. Dan Nabi membaca, Jibril dengar. Ini namanya tuan-tuan, di istilahnya kita perhatikan apa yang dia baca. Biasanya tuan-tuan kita ini, biasalah kita manusia ini, kalau orang buat, kita boleh nampak salahnya itu. Kalau orang buat. Tapi kalau kita tidak buat, kalau kita yang buat, kita tidak tahu yang kita sudah salah. Itu biasa itu. Apa tandanya? Kita menengok main bola peringkat dunia. Kita boleh salahkan itu. Dia ini kalau tadi begini gol itu katanya. Peringkat dunia itu bos. Kau komen lagi kah? Kau pergilah ke Padang. Kalau tidak gue mutar lutut kau itu bilang. Boleh kita komen itu. Kalau begini patutnya kau itu katanya. Ya patutnya. Karena kau tak di sana bilang. Kalau kau di sana belum tahu boleh menyepak atau tidak. Itulah kita itu tuan-tuan. Jadi kalau orang pun membaca, kita dengar, boleh kita salahkan itu dia. Janganlah heran kalau dalam tadarus, walaupun dia ustaz, akan salah juga itu. Jadi kalau umpamanya kita ikut tadarus, ada orang simak kita, jangan pula marah. Aku ini sudah tua, disimak lagi kah oleh belia pula yang menyimak katanya. Itulah namanya tadarus. Kita baca, orang dengar. Kalau salah, dia betulkan. Mudah-mudahan dengan dia betulkan itu, bacaan kita tambah baik. Itu bukan aib, tuan-tuan, bukan aib itu. Sebab kita sudah ikut dalam tadarus. Tadarus itu mesti boleh membaca dan boleh ditegur. Seandainya kita umpamanya mau tadarus, tapi tidak berani membaca, datang saja. Kita boleh datang itu. Cakap sama salah satu dia orang, Assalamualaikum, aku datang menengok saja, bolehkah? Saya ingat memang dia punya jawaban boleh. Ya, bukan tidak boleh, itu boleh. Jadi oleh karena itu, kalau kita rasa tidak berani, dengar dulu. Setelah mungkin 2-3 hari, kita tengok. Macam boleh juga aku baca tahu. Kita bacalah. Ya, kita baca. Dan mungkin kita tengok syaratnya. Kalau kita baca lambat dari yang biasa, jangan baca satu muka surat. Cukuplah separuh halaman. Sudah itu, Shadaqallahul Azim, bilang, sambung bilang. Kenapa? Kalau aku terus lambat baik itu bilang. Jangan pula pasal kita orang bosan. Beliau nih sudahlah lambat dibaca banyak lagi. Nanti tidak ada orang sama kita mau. Ya. Jadi perlu kita pikir yang begitu. Jadi supaya namanya semua senang-senang. Ya.
Kemudian kita tengok tuan-tuan kelebihan membaca Al-Quran. Kalau bersedekah itu kita sudah tengok yang lalu, tuan-tuan. Orang yang bersedekah pada bulan Ramadan dia kasih jamu. Yang pertama dia dapat dosanya diampunkan oleh Allah. Yang kedua, itqun minan nar, dia terjauh daripada neraka. Yang ketiga, dia dapat pahala orang yang disedekahinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang disedekahi. Jadi kalau artinya kita disedekahi orang, jangan kita berkata-kata hati, pandai beliau nih, dia sedekah dengan aku supaya dia dapat pahala aku lain nih. Ini apa? Itu cara dia. Cara kita pula pun, oke, aku terima sedekah kau, tunggu dulu aku pun cari juga sedekah, bilang. Carilah apa yang ada. Kalau tidak ada apa-apa, kasih kurma sama dia. Ini saya kurma bukan 1 kilo, 5 biji saja, bilang. Ini namanya asal ada, bilang. Jadi kita yang menerimanya pun, jangan pula kita, kau ingat nilai puasaku 5 biji kurma kah? Ini namanya pelit bin kedekutin. Janganlah kita kira itu, bilang. Kita disedekahi orang ataupun tidak, pahala kita tetap sama kita. Itulah hebatnya pahala, bukan macam duit, ya. Kemudian masalah Al-Quran, kita tengok an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, artinya Al-Quran, baginya satu kebaikan. Jadi tuan-tuan, Quran ini kalau kita nak menilai berapa banyak pahalanya, nilainya bukan perkataan, tapi huruf. Hebatnya itu. Kita carilah mana-mana buku atau bahasa di dunia ini yang kalau kita cakap satu huruf ada manfaat. Tiada itu. Bahasa Melayu, saya mau cakap saya, maka saya cakap sama kawan, S sabayan. Mungkin dia cakap, apa itu S? Saya. Mana aku tahu kau saya? Kau cakap saja S, mana aku tahu? Kita mau makan umpamanya, kita cakap sama kawan, M bilang, apa itu M? Mau makan. Kau cakap bah makan, supaya aku tahu, katanya. Ini buat pening saja orang. Tidak ada guna itu. Kalau satu huruf kan, menyusahkan ada. Tapi Al-Quran, tuan-tuan, kita cakap satu huruf, satu kebaikan. Tidak hebat kayak itu Al-Quran ini. Ya, satu kebaikan. Ya. Walhasatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan tadi, kalau sudah baca Al-Quran satu huruf, sudah kau dapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu balasannya darab 10 lagi. Bukan satu. Maknanya satu huruf tadi pahalanya 10. 10. Mudah kan mencari pahala dalam Al-Quran? Itulah mudahnya. Kalau kita cakap berpahala dengan sedekah, belum tahu semua kita sudah berpahala. Sebab mungkin belum ada peluang bersedekah dengan benda lah. Tapi dengan Al-Quran, waktu memandi pun boleh baca Quran. Waktu duduk pun sambil mendengar ceramah pun boleh baca Al-Quran. Cuma jangan mengganggu yang lain lah. Baca saja Al-Quran. Ya. Bayangkan itu. Satu huruf dikira satu, balasannya 10. La aqulu alif lamun hurfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Rawahu Tirmizi. Dilanjutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak cakap alif lam mim satu huruf. Padahal kita cakap satu kalimat saja. Alif lam mim. Itu bukan satu huruf, kata sabda Nabi. Akan tetapi alif satu, mim satu, alif satu, lam satu, mim satu.
Alif, lam, mim. Sudah 3. Kita bayangkanlah itu. Jadi kita cakap saja alif, lam, mim. Dikira 3. 3 kebaikan. Balasannya derap 10, 30. Tidak sampai setengah menit. Dapat sudah 30 pahala. Ya, 30 kebaikan. Inilah keistimewaan Al-Quran berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa yang lain paling-paling dikira dengan perkataan. Dan kalaupun satu perkataan saja, mungkin orang pun tidak paham. Pemanya datang satu orang di sini, saya katanya. Apa saya? Mau pergi bang? Mana kau tahu? Dia cakap kau pergi. Saya saja, mana kita tahu itu? Tapi rupanya Al-Quran bayangkan. Oleh karena itu, andainya ada orang membaca Al-Quran tidak tahu. Ini bukan dicakap tahu ini, tidak tahu. Alif, lam, mim. Apa artinya? Aku pun tidak tahu katanya. Ada pahala? Ada. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ya. Jangankan membaca, mendengar pun tuan-tuan dapat rahmat. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allah memberitahu kita apabila kamu mendengar orang baca Quran, kamu dengar, kamu diam. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kita bayangkan tuh orang baca Quran kita dengar saja, dapat kita. Apalagi membaca. Cuma kadang-kadang kita ini tersilap. Kita dengar juga membaca Quran, tapi bercakap juga kita. Jadi rahmatnya tiada lagi lah. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi batal. Sendiri batalkan diri. Patutnya kita akan rahmat daripada Allah, tapi tidak ada rahmat. Kenapa? Sebab orang sedang membaca Al-Quran, kita pun bercakap juga. Nah, inilah kadang-kadang kelemahan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, kita usahakanlah banyakkan membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan puasa ini, karena kitab Al-Quran ini kita bayangkan tuan-tuan akan istilahnya pahalanya dikira huruf. Kita bayangkan, kita cakap saja Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf sudah? Kalau saya tidak salah 17 atau 19. Derap 10. 190 pahala kita dapat. Inilah tuan-tuan kelebihan Al-Quran. Kita menyanyi satu bait belum tentu ada pahala. Belum tentulah, bukan tidak ada pahala, belum tentu. Jangan-jangan kalau bait-baitnya yang membuat orang menjadi istilahnya lain-lain, bukan lagi pahala, dosa dapat. Ini sudah jelas tuan-tuan. Kita paham ataupun tidak, dia ada pahala. Dan kalau kita tengok tuan-tuan lagi, salah satu istilahnya, di yaumil masyar nanti, di samping Nabi memberi syafaat, ada lagi yang memberi syafaat di yaumil masyar. Yang pertama, yaitu pahala. Pahala yaitu waktu kita Ramadan ini, puasa kita ini. Dan yang kedua, baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini pun tuan-tuan yang selalu kita baca Al-Quran, dia boleh memberi syafaat. Dalam hadis itu, kedua-dua ini, puasa yang kita buat dan bacaan Al-Quran yang kita baca di atas dunia, dia menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengizinkan kepada mereka ini untuk memberi syafaat kepada orang yang dua ini. Di antaranya, pahala puasa itu akan bercakap, dia ini adalah orang yang berpuasa. Sanggup dia meninggalkan syahwat dia, tidak makan, tidak minum, demi untuk mencari takwa. Sebab dia ini adalah, kalau kita buat bahasa kita, kaki puasa ini. Janganlah kau susah kalau mau puasa, memang dia boleh tahanin puasa. Dia sanggup meninggalkan tidak makan, tidak minum karena puasa. Maka beri izin kepadaku, ya Allah, kata puasa itu, supaya aku bawa dia pergi surga. Ini namanya syafaat.
bukan dari Nabi saja. Yang kedua, Al-Quran ini. Al-Quran pun nanti akan datang menghadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kiranya zat Allah memberi izin kepada dia supaya istilahnya yang namanya ahli Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita pun tidak boleh kita cakap siapa itu ahli Quran. Kita usahakan sajalah, mudah-mudahan ya Allah aku menjadi ahli Quran. Kenapa? Sebab kita nanti kalau sudah menjadi ahli Quran, Quran itu sendiri akan memohon kehadirat Allah supaya ahli Al-Quran diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada itu nanti tuan-tuan di yaumil mahsyar, orang masuk surga bukan karena ibadat. Ibadat ini pun kalau kita tengok nanti di yaumil mahsyar, sayangnya Nabi dengan kita ini tuan-tuan, diceritakan ada nanti umat Nabi SAW ini ditimbang sikit lagi supaya kebaikan dia lebih banyak daripada dosa dia. Ini banyak dosa tapi sikit saja. Maka pada ketika itu kita tengok Nabi itu sayangnya diambil cincin dia, diletak sebelah kanan, maka jadilah daging itu miring sebelah kanan, masuk surga nyor. Sayangnya Nabi itu Tuhan, boleh dia tengok kita, ya. Diceritakan lagi ada lagi satu orang agak sedikit banyak, bukan macam yang pertama, maka Nabi ambil serban dia letakkanlah sebelah kanan tuan-tuan, maka menjadilah orang ini masuk ke dalam surga. Padahal tadi patutnya miring ke kiri, tapi dengan adanya istilahnya serban Nabi itu miring ke kanan. Inilah namanya syafaat. Dan yang ketiga ada lagi teruk dari ini. Tidak sekedar berat serban, tidak sekedar berat cincin, macam berat sikit. Maka pada ketika itu kita bayangkanlah Nabi sanggup membuka dia punya jubah. Bayangkan itu Nabi sanggup membuka jubah dia letakkan di situ dan orang tim masuk ke dalam surga. Betapa sayangnya itu Nabi dengan kita tuan-tuan. Padahal bukan kita saja umatnya Jadi salah satunya macam mana supaya Nabi nanti kenal kita. Itu persoalan dia. Macam mana nanti supaya Nabi kenal kita? Sebab kalau dari segi luaran macam susah kita mau cakap Nabi kenal kita. Kenapa? Sebab Nabi itu orang Arab, bahasa Arab. Agak-agak kalau orang Arab bercakap sama kita, apa kita cakap? Paling-paling mungkin kita cakap I don't know bilang. Kan? Ibarat itik dengan ayam ini kan. Jadi macam mana lah itu? Ada harapankah? Ada, jangan susah. Islam senang. Tidak ada yang tersisih. Islam tidak ada yang tersisih. Kan ada itu Nabi cakap, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, kata Nabi. Sahabat datang, ya Rasulullah, ada yang enggan? Ada? Siapa? Yang tidak ikut apa yang dicakap. Enggan lah itu. Sudah cakap sembahyang, enggak, aku ini sibuk, macam dia saja yang sibuk. Ya. Nanti puasa, enggak, aku ini sakit katanya. Orang sakit puasa dulu. Setelah puasa baru berkunang-kunang, baru kita berbuka. Kalau kita ikut saja cakap dokter, belum tahu lagi sebab sakit itu daripada Allah, puasa ini pun suruhan Allah. Mana kita tahu pada ketika itu berkat, puasa itu boleh menghilangkan penyakit. Ya. Ini tuan-tuan supaya kita kuat semangat terutama dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita sampai kepada bulan Ramadan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim.